Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah, podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual, tajam, terpercaya, berilmu, serius, tapi tetap santuy. Bagaimana sahabat Zawiyah? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam podcast kali ini kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah salah satu aktivis media dakwah tepatnya, dan juga beliau adalah founder Pustaka Lutfiyah. Nah, pasti antum udah tahu kalau bicara Pustaka Lutfiyah siapa lagi kalau bukan Ustadz Ahmad Syafi'i Hadianto. Nah, atau yang lebih dikenal dengan nama sosmednya Anto Jibril. Nah, kepada sahabat Zawiyah, Ana juga selalu terus ingetin jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh sosial media kita dengan username Zawiyah Channel. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol serius tapi santuy dengan Ustadz Anto. Ustadz, apa kabar Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz Anto. Ustadz, kita sudah lama pengen Ustadz Anto datang nih ke podcast kita, cuma karena kesibukannya beliau. Ustadz, yang Ana mau tanya, yang pertama nih, kenapa dipanggil Anto Jibril? Nama antum Ustadz Ahmad Syafi'i Hadianto, tapi kenapa Anto Jibril gitu? Tapi jangan dijawab dulu, nanti aja jawabnya nanti, biar sahabat Zawiyah penasaran, biar ngikutin sampai akhir. Nah, kita ke pertanyaan nih, Ustadz nih. Dakwah itu kan di Jakarta semarak, Ustaz. Yeah. Dakwah di Jakarta, antum mengikuti lah ya. Mungkin antum dari usia berapa nih? Antum udah mulai berdakwah, ikut berdakwah. Mungkin dari usia berapa, Ustaz? Itu waktu usia 11 tahun. Wah, lihat, 11 tahun. Di Kuitang tempatnya nih? Masih di lingkungan tempat kita tinggal. Oh, tinggal. Antum dari 11 tahun udah mengikuti perkembangan dakwah semarak, ya kan? Pasti ada sejarahnya. Nah, bagaimana sih asal mula sejarah dakwahnya para kiai, para habaib, para masyayikh di Jakarta, di Betawi nih, di tanah Betawi, Ustaz? Gimana, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Di Jakarta ini adanya majelis ta'lim sebab adanya dua tokoh di kalangan para habaib khususnya. Karena merekalah adanya majelis ta'lim di kota Jakarta ini. Yang pertama Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Dia ini seorang tokoh ulama yang sangat populer di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Bila Habib Utsman ini setelah melanglang buana menimba ilmu ke Timur Tengah, akhirnya kembali ke Betawi. Di saat kembali ke Betawi ini, beliau dipanggil oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Ghani Bima yang mengajar di Masjid Pekojan. Masjid Pekojan. An-Nawir Pekojan. An-Nawir Pekojan. Kata Syekh Abdul Ghani Bima bilang, "Ya Tuan Said, engkaulah pengganti saya." Oh. Iya. Ini Habib Utsman, beliau ini rendah hati. Beliau bilang, "Saya nggak punya ilmu apa-apa." Tapi kata Tuan Syekh bilang, "Engkaulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajar di Masjid Zawiyah Pekojan." Oh. Maksudnya Masjid An-Nawir. Ya. Itu waktu An-Nawir itu menjadi rujukan orang-orang mengaji ilmu. Ya, menurut kitab Rihlatul Asfar Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, catatannya itu pengajian Habib Utsman itu setelah sholat Jumat dihadiri ribuan orang. Oh, setelah sholat Jumat ya? Setelah sholat Jumat. Ya, di antara yang hadir itu ada murid-muridnya yang masyhur, di antaranya Habib Ali Kuitang, ada Kiai Haji Mukni Kuningan, dan lain sebagainya. Guru Mukni ya? Guru Mukni. Iya. Nah, setelah Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya meninggal dunia, wafat di tahun 1914, ketokohan itu berpindah ke muridnya yang bernama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Namun sebelum itu, Habib Ali sudah mendirikan majelis ta'lim, dan itu majelis ta'lim pertama di Nusantara. Jadi dulu itu ya Habib namanya bukan majelis ta'lim, pengajian biasa. Oh, pengajian. Belum ada namanya majelis ta'lim ini, belum ada. Ya, jadi nama majelis ta'lim itu baru digunakan oleh Habib Ali Kuitang.
Ya di Kuitang itu. Di Kuitang ya. Tahun 1889. Awalnya di rumah, karena makin lama makin banyak jamaahnya dipindahkan ke masjid. Ke masjid. Iya. Oh. Nah berarti berawal dari Pekojan semuanya. Iya, Pekojan. Habib Utsman, Mufti Betawi yang kalau Iya. kita kenal ya. Malah di dalam tulisan Profesor Pittsburgh Iya. namanya Fragmenta Islamika, itu bisa dicari bukunya itu. Iya. Haflah acara-acara peringatan hari besar terbesar adanya di Pekojan. Di Pekojan. Di Pekojan. Luar biasa. Jadi Pekojan ini salah satu tempat yang memang bersejarah Iya. untuk dakwah di Betawi khususnya, Ya. Ustaz ya. Jadi kalau kita melihat dari bukunya Profesor Pittsburgh itu di Fragmenta Islamika disebutkan bahkan orang-orang dari luar Pekojan datang. Iya. Ya disebutkan kan karena Pittsburgh itu salah satu murid Habib Ali yang walaupun dia lain agama. Iya. Jadi dia ngikutin Habib Ali dari Kuitang ke Pekojan. Ya ditulis sama Pittsburgh bagaimana masyarakat Islam laki perempuan berdiri. Iya, berdiri. Mulai dari ujung jalan sampai Masjid An-Nawir. Nah, istirahatnya di Zawiyah. Oh, gitu. Masya Allah. Nah, Ustaz, sebenarnya peran Habib Utsman bin Yahya waktu itu sebagai apa sih? Sebagai sekedar hanya ustadz saja, pengajar saja, atau ada peran lain? Ini istilah Mufti Betawi dari siapa sih, Ustaz? Nah, Habib Utsman ini istilahnya ulama pembaharu. Ulama pembaharu di Betawi. Jadi banyak praktek-praktek bid'ah ya yang dilaksanakan di Betawi itu, mulai dari klinik perdukunan, Iya. itu mulai disindir oleh Habib Utsman melalui kitab-kitabnya. Iya. Nah, Habib Utsman ini seorang ulama yang boleh dikatakan sering menulis pemikiran-pemikiran dalam sebuah kitab ataupun risalah dan beliau cetak. Nah, dari itu Belanda mulai mendekati Habib Utsman. Di antaranya salah satu tokohnya Senuk Horgronya. Jadi Habib Utsman ini nggak lantas mau terima, mau nggak jadi Mufti Betawi. Mufti Betawi. Ya, Habib Utsman sempat menolak karena dibujuk, akhirnya menerima. Oh, dan alhamdulillah akhirnya beliau memiliki peran yang penting berarti, Ustaz ya? Iya, bahkan banyak permasalahan umat itu setiap yang dilaporkan ke Habib Utsman beliau tulis dalam sebuah risalah ataupun kitab yang fatwanya itu dicetak. Ya, dipercetakannya sendiri. Bahkan dari hasil gajinya Habib Utsman itu dibelikan kertas ya Habib. Itu kertas zaman dulu harganya mahal. Iya, jadi banyak orang yang agak sulit memiliki kitab Habib Utsman digratiskan sama Habib Utsman. Oh, Masya Allah. Jadi beliau sudah mengajar juga, beliau juga karim. Iya, betul. Ya. Makanya di Betawi ini walaupun istilahnya tukang buah, ya dia punya kitabnya Habib Utsman. Masya Allah. Iya. Nah, apa sih kitab Habib Utsman yang sampai sekarang masih dipakai? Atau pelajaran apa yang masih sampai sekarang lestari sampai hari ini gitu dari Habib Utsman? Sifat 20. Sifat 20. Kenapa sifat 20 itu ada sampai sekarang? Karena dihafal. Iya. Saya masih ngalamin tuh Habib saya itu kalau ngaji dari Cipinang Besar Perumpung itu jalan kaki ke Kebon Nanas. As-Salafi. Ya, jadi sifat 20 tuh Allah wujud, kidam, bakal gitu ya. Jadi kan ada orang, jadi dihafal wujud artinya ada, mustahil nggak ada, firman Allah Ta'ala gitu segala macam. Iya, betul. Masya Allah. Nah, tadi kita bicarakan tentang sosok yang sangat penting di tanah Betawi, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Nah, mungkin sekarang Ustadz bisa jelasin tentang peran Habib Ahmad bin Hamzah di dakwah, dalam perkembangan dakwah di Betawi. Datangnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah atau yang dikenal dengan bin Hamzah ke Betawi ini merupakan karunia untuk orang-orang Betawi dan sekitarnya. Dan beliaulah istilahnya yang menitik beratkan ajaran salaf. Dia menitik beratkan ajaran salaf. Untuk itu Habib Ahmad ini memiliki masjid tersendiri, walaupun ghairu zami karena dekat dengan An-Nawir. Karena Habib Ahmad bin Hamzah, beliau ini kesukaannya ya menyendiri, sholat, zikir, wirid, ngajar. Oh, Masya Allah. Dan beliau punya satu cita-cita ya Habib, yaitu mewakafkan tempat masjid ini untuk jadi madrasah dan bermanfaat untuk umat banyak. Dan alhamdulillah sampai hari ini cita-cita beliau terlaksana dan kita terus lanjutkan, kita terus menjadi
pelayannya beliau di Zawiyah ini. Nah, Ustaz, peran apa lagi Ustaz yang antum tahu tentang Habib Ahmad bin Hamzah? Habib Ahmad bin Hamzah ini di saat beliau mengajar pernah terjadi kontroversi, dilarang sama Belanda. Oh, begitu. Dilarang sama Belanda. Karena dulu zaman Belanda itu orang mengajar tidak sembarangan, Habib, harus punya izin, kartu pas. Ya, kalau sekarang SIM lah ya, surat izin mengajar. Betul. Dan setiap surat izin mengajar. Dan harus ada peraturan-peraturan yang diikutin gitu. Iya, betul. Ternyata Habib Ahmad ini belum ke sana. Setelah beliau memenuhi prosedur yang sudah diizinkan, akhirnya dibebaskan lagi. Bahkan setelah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Belanda, diumumkan ada pengajian oleh Tuan As-Sayyid Ahmad bin Hamzah Atas. Ya. Untuk itu banyak orang-orang dari luar itu masuk ke Pekojan mengaji ilmu kepada Habib Ahmad bin Hamzah. Kalau tidak salah itu, menurut artikel, Habib Ahmad bin Hamzah suka membahas kitabnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah. Masya Allah. Nah, Ustaz, masih terkait dengan Zawiyah Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas. Bener nggak sih malam 27 atau Khatmul Quran tepatnya? Khatmul Quran Fit Tarawih yang ada di Jakarta, di Betawi nih khususnya, itu yang memprakarsai adalah Habib Ahmad bin Hamzah. Nah, bagaimana Ustaz? Karena banyak beredar kan kalau setiap malam ganjil nih, itu suka beredar tuh informasi bahwa Khatmul Quran yang memprakarsai adalah Habib Ahmad bin Hamzah. Nah, bagaimana untuk melihat ini gitu Ustaz? Saya pernah tulis artikel itu di halaman Facebook saya. Oh, jadi akhirnya beredar tuh ya. Dari mana itu asal-muasalnya dulu? Saya kan udah hadir di Kuitang dari tahun 87, Habib. Iya, betul. Iya, kalau nggak salah ingat tuh waktu Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf Jeddah datang itu, saya udah di Kuitang. Nah, saya sudah ikutin tuh acara Kuitang, termasuk Khatmil Quran malam 25. Di saat malam 25 itu, Habib Muhammad Kuitang selalu memberikan ceramahnya, istilahnya sejarah malam 25. Oh, malam 25 ini izinnya dari mana? Ternyata dari Habib Abdullah bin Muhsin. Empang Bogor. Betul, karena Habib Abdullah bin Muhsin ini yang memegang mandat Khatmil Quran di tanah Betawi dan Pulau Jawa. Masya Allah. Iya. Awal muasalnya, Allah kata Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, awal muasalnya adanya di Pekojan katanya. Oh, Habib Muhammad bilang nih, Habib Muhammad Al-Habsyi bilang awal muasalnya ada di Pekojan. Yang memegang hingga akhir hayat penuh ialah Habib Abdullah bin Muhsin Atas. Setelah itu dibawa ke Empang jadi malam 21 atau malam 1 likur. Oh, itu bahasa malam 1 likur itu bahasa orang Bogor, Jawa. Orang Bogor 1 likur. Oh, 21 ya. 21. Iya. Nah, setelah itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ingin mengadakan hal serupa. Khatmil Quran. Habib Ali ini, Habib Ali, abahnya Habib Muhammad ya? Iya. Pendiri Majelis Kuitang. Betul. Setelah itu ditunjuklah oleh Habib Abdullah bin Muhsin malam 25. Setelah Habib Ali Kuitang mengadakan malam 25, ini banyak murid-muridnya nih, Habib. Iya. Ngadakan. Iya, Habib Ali Kuitang kan banyak muridnya ya. Iya, jadi ngadakan malam 17, malam 16 segala macam. Betul. Hingga akhirnya kata Habib Ali Kuitang harus tertib. Iya. Harus tertib. Awal di Bogor, khatamnya di Pekojan. Malam 27 gitu ya. Iya. Jadi semua keliling dari awal begitu, Habib. Iya. Nah, malam 27 berarti benar yang memprakarsai Habib Ahmad bin Hamzah. Iya, Habib Ahmad bin Hamzah. Bahkan ada orang yang waktu itu ribut. Ini terawihnya kok beda nih. Kok begini terawih modelnya gitu. Akhirnya orang ini ngadu ke Habib Usman. Ngadu ke Habib Usman sampai Habib Usman itu membuat risalah. Habib Usman Mufti Betawi. Mufti Betawi. Ya, biar sahabat Zawiyah tahu Habib Usman Mufti Betawi. Ada sebuah risalah itu tentang terawih Khatmil Quran. Ya, dan Habib Usman di kitab itu betul ini di Hadramut ada, ini salaf juga ngajarin begini gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya, sampai sekarang terus lestari dan makin berkembang, makin banyak yang ingin hadir. Dan kemarin juga kita berasa di Zawiyah waktu malam 27 itu orang sudah rindu semua karena kemarin pandemi nggak dibuka, orang nggak boleh banyak bikin, nggak boleh berkerumun. Akhirnya pas malam 27 kemarin, Masya Allah, itu orang rindu sekali dengan Khatmil Quran kita. Jadi kalau saya dari dulu nih Habib melihat
khatam Quran ini dari dulu saya ini, yang paling rame itu ya 21, 25, puncaknya 27. 27. Iya. Malah 3 alhamdulillah rame juga tapi. Enggak, dulu kita puncaknya nih, puncak khatam. Oh, puncak khatam. Ya, malah kalau di Pekojan ini kita bisa makan di beberapa tempat. Yang ini buka, yang ini buka, yang ini buka. Masya Allah. Tapi Ustaz Anto kemarin nggak datang ya malam 27. Iya. Nah, insya Allah harus tahun depan ya harus datang. Harus datang. Jadi Masya Allah ini sangat-sangat hidup malam 27 di sini. Dalam arti hidup itu semua orang ingin mendapat keberkahan dari Habib Ahmad bin Hamzah. Semua rumah-rumah membuka pintunya, semua memberikan yang terbaik untuk jamaah. Tapi yang saya senang itu Habib, kalau dulu itu kita sholat itu bingung. Anawir sholat dulu, Habib Ahmad Zawiyah sholat belakangan, jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Nah sekarang itu sudah beberapa tahun sebelum pandemi, itu nyambung. Sampai sekarang juga nyambung, alhamdulillah. Jadi benar-benar imam di Zawiyah itu makmum sampai keluar Anawir. Ke Anawir itu di full di Anawir. Kemarin kita sudah beberapa tahun ini alhamdulillah. Dan jadi kalau menurut Anda jadi malah sejarah Pekojan itu hidup kembali karena adanya malam 27 yang bersama-sama itu. Iya, karena kita kalau di Pekojan itu yang kita tunggu doa fusul. Doa fusul. Iya, saling bergantian habaib. Zaman dulu kita ngalamin Habib Abdullah Syami baca di awal, nanti doa birrul walidainnya bisa Habib Abdurrahman Kuitang biasanya. Biasanya begitu ya. Biasanya gitu. Masya Allah. Nah, berarti Habib Abdullah bin Muhsin lah yang pegang istilah tongkat estafet untuk memimpin itu ya. Betul. Untuk khatmil Quran. Jadi Masya Allah, alhamdulillah kita dengar dari narasumbernya langsung nih sahabat Zawiyah. Jadi ternyata salah satu yang memviralkan informasi ini adalah antum juga di Facebook ya. Karena dulu setiap ke Kuitang itu kita itu sampai kata orang tua, lu ke Kuitang bukan bawa berkat malah bawanya tip kaset katanya. Oh gitu. Berarti antum itu ya apa rekam? Masih ada rekamannya sekarang masih ada rekamannya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah terusnya juga ada satu. Anda pernah dengar Habib Muhammad Al-Habsyi juga cerita tentang sumurnya Zawiyah. Iya. Yang mungkin juga video itu Pustaka Lutfiyah mungkin yang viral kan. Nah itu gimana Saat? Coba bisa ceritain ya sedikit tentang cerita itu gitu. Jadi saya pinjam kaset sama orang Purwakarta. Ini orang Purwakarta ini sudah meninggal 5 bulan yang lalu, umurnya 94 tahun. Namanya Haji Tabri. Saya bilang, Pak Haji, ini kaset ini Pak Haji punya videonya gak dulu? Pak Haji kan dulu aktif memvideokan. Ada. Jadinya saya dikasih satu kaset Betamax. Ya, itu ada sekitar 105 judul. Mulai dari tahun 1982 sampai tahun 1985 kalau nggak salah. Nah, di antara kaset itu Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi menceritakan Habib Syekh Babagi. Ya, sampai di akhir ceritanya itu cerita tentang murid Habib Syekh Babagi yaitu Habib Ahmad bin Hamzah. Ya, disitulah gurunya Habib Ahmad bin Hamzah ya. Iya, disitulah Habib Muhammad bilang bahwa ada air yang dikeramatkan di Jakarta yaitu air bin Hamzah. Air bin Hamzah. Iya, bin Hamzah yang cuman beberapa kali cangkul itu keluar mata airnya. Mata airnya. Masya Allah. Makanya Beb, kalau di Jakarta ini kalau sekarang itu ada yang tanya, ada gak air keramat? Ada. Yang pertama di Zawiyah. Masya Allah. Kedua di Kuitang. Masya Allah. Ketiga yang baru di Cikini. Lebih dari itu saya nggak tahu. Oh ya, Masya Allah. Iya, betul. Anda juga di Cikini sering mandi Ustaz? Di Cikini kita sering mandi, ya airnya segar. Di Zawiyah juga airnya segar. Karena 3 mata air ini sepakat. Ini ada sir aulianya. Masya Allah. Apalagi saya pernah dengar dari Habib Umar bin Hud. Habib Umar bin Hud. Iya, dulu waktu kita mau itu subuh-subuh tempat Habib Alwi Condet. Iya, betul. Itu Habib Umar bin Hud sudah bilang, jangan lupa ya nanti 1 minggu lagi nisfu Saban kalau bisa ambil airnya di Zawiyah, itu air Zam-Zam kata Masya gitu. Allah. Allah Muhammad. Kalau Zawiyah luar biasa. Ini cerita informasi yang didapat dari Ustadz Anto ini bisa untuk kita menambah ilmu kita, bisa juga untuk menambah keberkahan kita bagi generasi muda, bahwa ternyata masih ada asar atau peninggalan dari Habib Ahmad bin Hamzah, yaitu sumur Zawiyah yang sampai hari ini masih sangat-sangat lestari airnya,
airnya juga segar. Ya, kepada sahabat Zawiyah yang belum ke Zawiyah, fadhal, ayo ke Pekojan, ayo ke Zawiyah. Itu insya Allah berkah. Jadi mau ngaji bisa, mau ke sumur juga bisa. Atau jangan lupa tadi sholat 2 rakaat. Dan dulu Bib, setiap malam 27 itu di zaman-zaman Siban masih ada. Itu berebut ikut mengambil air, bukan cuman habaib muda saja, di antara Habib Abdul Zami. Iya, Habib Abdul Zami itu kalau nggak salah saya manggilnya Wan Bidin, anaknya Habib Zainal Abidin, almarhum. Ya sambil anak minta satu botol buat dibawa ke rumah. Sampai begitunya itu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah rapi. Kalau dulu kita agak sedikit kecewa, kadang-kadang dikasih kembang sama orang sekitar. Iya, sekarang udah enggak. Udah rapi alhamdulillah. Ustaz Anto, nah sekarang Ustaz, kalau kita bisa bilang gini terkait dengan Habib Utsman, lalu Habib Ahmad bin Hamzah, lalu Habib Ali. Nah Habib Ali ini sepertinya memiliki pengaruh yang sangat besar di Jakarta. Masya Allah. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Bisa nggak dibilang bahwa majelisnya beliau nih, Majelis Talim, kan kita bicara Majelis Talim di Betawi nih. Majelis Talim yang salah satu Majelis Talim terbesar di Betawi, di Jakarta, betul nggak? Ya, Kuitang. Kenapa terbesar? Iya. Karena Majelis Talim itu waktu peresmiannya Habib Utsman itu datang. Datang. Guru beliau langsung datang ya? Kan tahun 1889 Habib Utsman datang. Sampai ngadiakan sebuah mikrofon, Beb. Iya, mikrofon. Jadi Habib Utsman tuh banyak dihadiahkan sama Belanda, mikrofon dikasih ke Habib Ali bin Abdurrahman. Ya. Masya Allah. Jadi salah satu betul ya yang terbesar ya. Makanya dinamakan Islamic Center. Ya, itu dulu sudah ada dari tahun 50-an, namanya The Islamic Center. The Islamic Center. Itu salah satu yang ana rindu dari Kuitang itu adalah kalau haul. Masya Allah. Itu kalau haul kita mendapatkan keberkahan juga, mendapatkan kebahagiaan duniawi. Salah satunya kita ada Hajir Marawis. Iya, betul Ustaz? Betul. Hajir Marawis. Jadi kita mendapatkan keberkahan duniawi wa ukhrawi di situ. Gimana Ustaz? Jadi begini, Bib. Kalau sejarahnya tuh ada Hajir Marawis, ada apa gitu. Saya mau agak sedikit kawal dulu. Kalau istilah sekarang itu kan ada namanya live streaming. Iya. Dulu itu live streaming itu istilahnya siaran langsung. Di zaman Habib Ali sudah ada siaran langsung. Itu radio ya? Di radio namanya. Ingat banget tuh, Masya Allah. Namanya Radio Nirom, sebelum Radio RRI. Iya, Radio di zaman RRI. Belanda. Betul. Ya, tahun 1920 Habib Ali majelisnya mulai di relay di Radio Nirom. Itu jangkauannya sampai Filipina. Itu tahun itu ya? Tahun itu jangkauannya sudah sampai Filipina. Karena kita lihat di berita surat kabarnya itu Nirom. Iya, Majelis Talim S. Ali Habsyi, Kuitang. Masya Allah. Ya. Bahkan dari itu Habib Ali menyebarkan dakwahnya itu kemana-mana. Sampai beliau mendapat mandat Maulid Akhir Kamis. Iya, Maulid Akhir Kamis. Ya, yang awalnya itu diadakan di depan Masjid Al-Ma'mur, lalu ada Robitoh muncul di tempat Jamiatul Khair, hingga dipindahkan tahun 1937 di Masjid Kuitang. Nah, ini Habib Ali Kuitang sampai beli rumah Habib, banyak, puluhan rumah. Buat nampung tamu-tamu dari Hadramut, dari Zanzibar, dari mana-mana supaya nginep. Nah, dari itu Habib Ali bikin acara 7 hari 7 malam. Itu asal muasal. Iya. Itu ya antum cerita nih ya, asal muasal. Nah, sampai itu Habib Ali bikin acara istilahnya supaya orang nggak jenuh, dibikinlah hiburan seperti gambus, Hajir Marawis. Bahkan ada yang protes, ngapain sih Maulid pakai gambus segala gitu. Iya. Sampai akhirnya Habib Ali tidur siang lah gitu segala macam. Entah itu mimpi, entah langsung beliau dibangunkan sama Rasulullah. Ya Alwi, bangun, ente ke Kuitang. Apa yang dilakukan Ali Habsyi itu sudah redo aku. Masya Allah. Sampai Habib Alwi itu hadir ke Kuitang, malamnya duduk di acara gambus. Orang semua kaget. Wah, Habib Alwi anti gambus, dia duduk gambusan. Masya Allah. Jadi ada yang nanya, ya Habib Alwi kok antum gambusan? Iya, kalau ente mau aneh datang, ente harus jadi Ali Habsyi.
Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi harus jadi tuan rumahnya ya. Iya, maksudnya kalau ente mau ngadain gambusan, ente harus jadi kayak Habib Ali Al-Habsyi Iya. yang ibadahnya Masya Allah, Masya Allah. yang ini Masya Allah segala macam. Betul betul. Nah Ustadz, tadi kita cerita tentang Habib Utsman juga, Habib Ahmad bin Hamzah, lalu Habib Ali Al-Habsyi. Nah selain tokoh-tokoh habaib ini di Betawi, siapa tokoh kiai ulama Betawi yang juga punya peran penting di masa itu untuk perkembangan dakwah di Betawi? Ya diantaranya Atau murid-muridnya mungkin ya, murid-muridnya Habib Utsman atau muridnya Habib Ali gitu. Tokoh kiai atau ustadz atau ulama dari kalangan Betawi. Iya. Gitu. Minal Muhibbin. diantaranya itu Guru Marzuki, Guru Marzuki. Kiai Haji Ahmad bin Mirsad. Iya, Ahmad Marzuki bin Ya, Mirsad. dari Rawabunga atau Rawabangke lalu pindah ke Muara. Beliau mempunyai pengaruh besar. Dan beliau memiliki murid tidak banyak, tapi semuanya jadi kiai. Jadi pembesar kiai di Betawi, Kiai Nur Ali, Kiai Ahmad Mursidi, Kiai Abdul Syafi'i. Setiap apa yang beliau utarakan, muridnya ikut. Dan beliau minal muhibbin Habib. Masya Allah. Ya, bahkan itu ada seorang kiai yang istilahnya itu nggak senang dengan pemikiran Habib Utsman, dia bikin kitab. Sayangnya Habib Utsman udah meninggal. Jadi Habib Utsman kalau dikritik itu dijawab sama Habib Utsman. Nah, Habib Utsman udah meninggal dikritik. Nah, muridnya yang jawab. Muridnya yang jawab. Muridnya kalau nggak salah kitabnya Fadlur Rahman gitu. Murid ini Habib Guru Marzuki. Guru Marzuki murid Habib Utsman. Jadi iya. beliau itu tulis segala macam gitu atas kecintaan kepada gurunya dan seorang cucunya Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya. Dan selain Guru Marzuki ada lagi yaitu Guru Mugni di Kuningan. Guru Mugni. Nah, beliau murid Habib Utsman, suka ngaji. Iya. Bahkan beliau itu menjadi rujukan kalau ada hadis-hadis ini yang di apa gitu, beliau menjadi rujukan ditanya ke sana. Nah, ada lagi diantaranya Guru Mansur Jembatan 5. Guru Mansur njitnya Ustaz Yusuf Mansur. Iya betul, Guru Mansur. Iya di sini Jembatan 5. Ya Jembatan 5 tuh. Betul. Dan ada lagi Tuan Guru Mujib bin Sa'abah Tanah Abang. Oh. Dia yang menciptakan salawat dustur. Jadi kalau di Betawi ini sebelum pengajian tuh ada salawat dustur, Beb. Nah, setelah Yarwi Mustafa biasanya salawat dustur. Nah, beliau yang ciptakan. Gimana saat salawat dustur tuh? Yang apa ya? Bunyinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa iya. terus begitu ya. Iya, tahu. Masya Allah. Terus jadi, tuh ya lestari. Jadi tertibnya orang dulu itu, Beb. Ulama datang, guru datang, itu sudah ditertibkan sama Habib Ali Kuitang. Iya. Jadi sebelum beliau tuh kalau datang itu langsung beliau duduk langsung ya Rabbi bil Mustafa gitu. Sudah selesai Rabbi bil Mustafa itu kan jamaah buka kitab. Nah, supaya tenang dibacakanlah yang namanya salawat dustur. Oh, Masya Allah. Iya. Salawat dustur, Masya Allah. Barulah mulai iftitah segala macam, mulai baca kitab gitu. Iya. Masya Allah. Jadi ada Guru Marzuki, ada Guru Mugni, ada siapa tadi Ustaz? Guru Mansur. Guru Mansur, Masya Allah. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh kiai ulama pasti yang memiliki peran penting dalam dakwah. Dan masa itu kalau sudah dipanggil Tuan Guru berpengaruh. Udah berpengaruh. Iya, berpengaruh. Iya, kalau udah Tuan Guru pasti berpengaruh. Masya Allah. Nah, Ustaz, sekarang kita bicara abad 21 nih. Iya. Abad milenial, generasi milenial. Tadi kita bicara tentang tokoh-tokoh di zaman penjajahan Belanda atau ya di zaman tahun 1900-an, abad 20, dan sekarang kita bicara tentang konteks kekinian. Nah, bagaimana Ustadz Anto melihat fenomena yang sekarang terjadi? Banyak kiai muda, banyak habaib muda, banyak ustadz muda yang juga ikut terjun berdakwah, ikut terjun untuk mensyiarkan agama Allah dan Rasulullah SAW, dan dengan gaya yang berbeda-beda, dengan gaya yang kekinian, dengan gaya yang mungkin nggak pernah kita bayangkan begitu. Kita tahu juga podcast, kita nggak pernah kepikiran nih podcast itu bisa jadi salah satu media untuk berdakwah begitu. Nah, antum melihat ini bagaimana saat fenomena seperti ini gitu? Dengan adanya kemajuan teknologi ini boleh dikatakan mempermudah
orang-orang kita di sekitarnya itu untuk berfastabikal khairat. Iya. Di antaranya kita mudah mengakses majelis-majelis besar yang kalau kita hadir mungkin menyita banyak waktu karena macet atau susahnya kendaraan. Iya. Dari itu ada keuntungannya juga, tapi harus kita berhati-hati. Jangan sampai kecanggihan teknologi ini menghilangkan ajaran para ulama terdahulu. Betul. Di antaranya kita itu harus bersandar kepada ulama-ulama terdahulu karena Habib Utsman itu pernah mengkritik tentang cara dakwah di Betawi masa lalu itu dengan terbitnya fatwa beliau dalam kitab Manhajul Istiqamah. Untuk itu ya dengan adanya media dan sarana dakwah di mana-mana, tabligh akbar di setiap kampung, media dakwah yang mulai sekarang ada live streaming, podcast dan lain sebagainya, itu jangan meninggalkan keadaan salaf mulai dari pakaiannya, ajarannya. Kadang-kadang kan ada ulama itu yang bikin kita kok pakaiannya begini, kok gayanya begini gitu. Jadi boleh modern tapi salaf tetap ada. Iya, betul. Jadi gayanya boleh dengan cara kekinian tetapi tidak meninggalkan. Iya. Meninggalkan pelajaran-pelajaran atau yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, Ustaz, ya. Betul. Karena di Hadramut sendiri bukannya nggak modern, mungkin kita kalah sama Hadramut. Iya. Ya, di Hadramut itu 2 kali lebih Masya Allah dari kita. Iya. Dan kita perlu mencontoh mereka. Betul. Ya sampai sebesar ketokohan Habib Umar pun mau bicara di media sosial. Iya, di live streaming, mau diwawancarai segala macam gitu. Dan tetap dalam koridor salaf. Dan ada yang perlu tambahan ya Habib. Dulu tahun 98 di waktu Habib Umar membawa semua muridnya ke Jakarta, ada satu pertemuan di rumah Al-Maula Khela di Kemang. Iya. Itu waktu yang muda-muda udah pakai imamah. Iya. Udah pakai jubah segala macam, ya. Dulu pakai imamah, pakai jubah itu siban. Nah, itu yang bilang gayanya dengan gaya yang berbeda-beda nih, macam-macam ya. Gimana? Dan Al-Maula Khela ini pidato sambil nangis-nangis. Saya masih punya rekamannya itu. Wahai anak-anakku, nggak salah Habib Umar Maula Khela. Habib Umar Maula Khela, ya. Wahai anak-anakku, engkau telah berdandan berpakaian seperti al-baghihil muqaddam. Iya, seperti qutbil anfas wal haddad wal muhdur disebutin. Jadi jagalah pakaian. Kau berpakaian keluar, kau harus berakhlak pula sebagaimana pakaian yang kau kenakan sebagai akhlak salaf. Masya Allah. Udah, alhamdulillah. Jadi ini pesan dari orang-orang tua kita ya untuk yang generasi muda agar terus tetap menjaga akhlak begitu ya. Jadi kalau udah pakaiannya salaf ya akhlaknya juga harus salaf. Masya Allah. Iya. Nah, Ustaz, pertanyaan awal, Ustaz, kenapa dipanggil Anto Jibril? Bukan malaikat ada berapa sih? Ada 10 kan malaikat. Kenapa, Ustaz? Kadang-kadang kalau sekarang itu ada habaib nih, minal habaib gitu yang udah dianggap tua juga. Ya, gue kira Israel yang datang ke Jibril. Itu maksudnya Anda tadi ngomong Anto Israel gitu, atau apa? Kok kenapa Anto Jibril begitu? Kenapa, Ustaz? Coba. Ya, dulu saya pernah punya guru namanya almarhum Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Shalih Al-Attas, cucu Habib Ali bin Hussein. Cucu Habib Ali bin Hussein. Iya. Saya ketemu beliau itu awal muasal di Wakaf Habib Salim Jindan. Ini Habib Muhammad bin Hussein bin Shalih Al-Attas. Iya. Jadi orangnya gemuk, ganteng, ya pakaiannya luar biasa. Ya, bukan galak, tegas orang. Tegas, tahu Habib Muhammad bin Hussein ya. Ya pokoknya segala macam. Saya kadang-kadang disuruh beli tisu, beliau itu nggak jauh dari tisu. Nah, kadang-kadang suruh fotokopi, beliau itu kan suka lihat kitab antik, beliau fotokopi, beliau perbarui, beliau bagi-bagi sama ulama gitu. Nah, dan satu kesenangan beliau itu beli gahru karungan. Masya Allah, Bib, gahru. Harganya puluhan juta, beliau beli karungan. Nah, gahru itu dikotak-kotakin sama Habib Muhammad bin Hussein. Iya, ada kawan-kawan gitu dipanggil, lu bagian buat ini, lu bagian. Nah, giliran ke saya itu, lu bagian ke empang, lu kan ngaji setiap Kamis, lu bagian ke Kuitang nih. Iya. Nah, jadi setiap saya keliling itu, ya ke Habib Abdurrahman Kuitang, ke Habib Abdullah Pantun, Habib Abdullah bin Zain. Habib Abdullah bin Zain, Khalifah Empang. Ya, yang dulu. Khalifah Empang, Bogor. Iya.
Iya. Nah sama Habib Abdullah bin Zain begitu bilang, nah, nanti di Kuitang tanggal berapa? Tanggal sekian Habib. Nah, datang lagi lah utusan itu di tahun yang akan datang. Udah ente mulai sekarang Jibril. Iya, dia menyampaikan kabar yang baik. Masya Allah. Jadi dari siapa itu nama? Habib Abdullah bin Zain. Masya Allah. Ini sejarah ini. Jadi Ustadz Ahmad Syafi'i Hadianto dinamain Anto Jibril bahkan oleh Khalifah Empang. Bahkan dia kasih pantun, Beb. Sayangnya kita nggak rekam gitu. Dan sampailah kabar ini nih ke guru Habib Muhammad bin Zain. Iya. Jadi Antonya hilang panggil Jibril, nih ke sana. Nih ke sana. Nih ke sana. Oh gitu. Betul lihat tuh, kebuka nih di podcast. Kebuka di podcastnya Zawiyah Channel. Jadi yang memberikan nama Ustadz Anto Jibril adalah Khalifah Habib Abdullah bin Zain Al-Attas. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, nah, kita ke pertanyaan terakhir nih. Kita udah enak banget ya Mas Ustadz nih. Bisa dijelasin nggak tentang, tadi kan tentang Jibril udah. Sekarang tentang Pustaka Lutfiyah. Oh, Masya Allah. Iya, Pustaka Lutfiyah. Biar sahabat Zawiyah tahu nih. Apa sih Pustaka Lutfiyah gitu? Saya ini kan karena nih guru senang ngumpulin kitab, ngumpulin atsar-atsar aulia, jadi ketularan sedikit ya. Walaupun saya ini berguru sama Habib Muhammad bin Zain agak takut sedikit gitu, karena saking tegasnya beliau gitu. Sampai saya itu agak sedikit jauh karena kejauh, beliau akhirnya tinggal di Pasar Minggu, agak jauh juga. Nah saya ketularan sama beliau tuh. Ya mulai dari tahun 96 saya itu pertama kali senang satu fotonya Habib Ali Kuitang. Ya, ada orang jual dulu tuh pertama kali jual foto-foto ukuran 3R hitam putih Habib Ali Kuitang. Ketemu lagi di acara Gresik, saya beli lagi tuh foto-foto zaman dulu. Sampai saya beli semuanya tuh foto-foto zaman dulu. Yang foto itu sekarang udah langka saya bilang. Udah langka. Ya. Makin lama makin tertarik. Kebetulan Walidi itu suka moto. Sama Jiji tuh kamu suka moto. Jadi ada di lemari itu foto-foto lemari. Negatif klise itu kalau nggak salah itu ada, kalau di lemari satu lemari lah klise doang. Iya. Nah mulai dari itulah saya itu cari foto, kaset ya. Terus ya. Iya. Kalau kitab saya tuh waktu agak kurang. Karena kan tahu sendiri kitab zaman dulu belum cetakan sekarang, agak sulit dibacanya. Sulit ya, udah gundul gitu kitab kuning ya. Nah, saya kumpulin itu udah cukup banyak dulu. Ya, saya sempat nangis juga itu waktu ngumpulin itu tahun 2002 itu saya kena banjir. Oh, Masya Allah. Iya, sekitar 14 kardus ukuran kardus rokok itu besar itu anyut kena banjir. Oh, itu kaset tuh? Ya kaset, ya foto segala macam. Masya Allah. Ya, jadi yang ada itu saya bersihkan, saya rapikan, dan saya nyari ulang dari tahun 2003 segala macam. Sampai kekumpul lah. Itu kalau dikumpulkan itu Bib, Bib ya, itu bisa ada sekitar 24 lemari. Masya Allah. Iya, 24 lemari. Mulai dari film itu, roll film zaman dulu itu yang 8 mm namanya 8 mm, 16 m tuh, kalau 16 m itu biasanya layar tancap tuh Bib. Iya, layar tancap. Iya, 16 m tuh. Ya, jadi besar itu. Iya, itu saya kumpulkan tentang habaib. Tentang habaib, tentang kiai. Klise itu saya mulai dari yang besar sampai yang kecil, sampai klise yang model kaca saya punya. Foto seorang fotonya itu Habib Utsman bin Yahya. Ya, makanya saya lagi cari buat nyucinya ini di mana. Jadi Habib Utsman bin Yahya foto sama Habib Ali Kuitang di depan Masjid An-Nawir. Iya. Dan klise-klise banyak juga saya dapatkan itu. Dan sampai sekarang saya masih nyari. Tentang sejarah. Iya. Dan saya dapatkan juga video-video mulai dari video Betamax, Betacam, VHS. Iya. Jadi inilah fokus utamanya Pustaka Lutfiyah itu ya. Dan saya agak kesulitan juga di saat teknologi sudah mulai canggih. Teknologi sudah mulai canggih, player videonya itu mulai menua. Sampai-sampai saya kalau agak rusak itu saya harus cari ke Bandung, Beb. Oh gitu. Iya, cari ke Bandung. Yang baru bukannya nggak ada, harganya puluhan juta. Mahal ya? Agak lumayan mahal.
Jadi pernah salah satu tim Zawiyah ini saya panggil ke rumah. Oh iya. Itu orangnya lagi itu ya, iya. ada operator tuh ya. Untuk mentransfer dari video Betamax, istilahnya digitalisasi. Digitalisasi lah. Saya kasihan liatinnya gitu, seharian cuma dapat berapa gitu. Iya. Iya, ternyata urusan begitu aja Bu memakan waktu. Betul. Iya. Untuk itu saya stop juga, kasihan juga gitu. Iya. Memang itu penting itu. Jadi dari beta dipindah ke sekarang ke digital ya. Iya. Iya, itu penting sekali untuk terus bisa disimpan gitu ya. Bahkan saya punya video yang sampai sekarang belum saya viralkan. Oh, ya apa viralkan. Nah, itu video Soekarno waktu naik haji pertama kali. Dia undang habaib kiai ke istana. Jadi ada baca ratibnya juga Habib di istana. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan terus. Iya. Jadi itu saya pernah beberes Yayasan Ida Ayu. Yayasan Ida Ayu saya beberes. Ada 2 kaset, saya bilang, wah ini video Bung Karno nih. Ada perkumpulan haji. Boleh saya minta 1 karena ada 2. Iya. Ambil 1. Iya. Akhirnya saya cari player, ada gambar Habib Ali masuk ke istana sama rombongan habaib. Itu video apa foto? Video. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ini Pustaka Lutfiyah harus kita dukung. Amin. Iya, mudah-mudahan insya Allah terus bisa menjadi garda terdepan. Bahkan saya pernah usul Beb, sama organisasi terbesar Alawiyin. Iya. Bahwa mereka itu harus punya satu wadah. Iya. Yang satu wadah itu ada tempat perpustakaan dan arsip para tokoh Alawiyin dan Muhibbin. Betul. Dari Parlangan Masaiyah. Betul. Sayangnya belum ada tindak lanjut. Iya, mudah-mudahan insya Allah nanti bisa terlaksana. Ya, sampai mereka pernah berkunjung ke kita punya rumah. Iya. Kita bilang, mumpung saya masih hidup. Insya Allah. Insya Allah panjang umur. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Karena kadang-kadang berkah begini, rezekinya. Karena kadang-kadang begini, Beb. Nyari yang begini istilah orang Betawi capek juga. Oh iya. Ya, capek tenaga, Iya. nguras pikiran, nguras capek kantong, biaya. Iya, biaya. Nguras kantong, nguras biaya, semuanya. Karena itulah berdakwah. Berdakwah itu berjuang. Berjuang itu ya keringat, darah, air mata, semua deh. Dan kenapa saya namakan Pustaka Lutfiyah? Saya ini sudah namakan Pustaka Lutfiyah, saya izin. Lutfiyah itu kan nama istri saya. Oh gitu, itu sejarahnya tuh. Kata Habib Bagir Mauladawi lah, Lutfiyah, ya itu singkatan dari Lutuf wal Afiyah. Oh, Masya Allah. Habib Bagir Mauladawi Malang itu. Malang. Nah, dari situ kenapa saya pakai Pustaka Lutfiyah? Karena saya ini kan Habib tahu sendiri, saya khidmat di salah satu majelis besar. Iya. Majelis Habib Ali Kwita. Habib kita. Ya, jangan sampai nanti setiap apa yang saya publikasikan baik di YouTube dan di akun lainnya itu ada berkesalahan, ya merembet ke majelis yang saya khidmat. Iya, betul. Ya, jadi saya pengen kalau ada apa-apa biar Pustaka Lutfiyahnya aja. Iya, gitu. betul. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada ininya. Insya Allah fair semuanya. Insya Allah. Nah, Ustadz, harapan untuk Zawiyah dari Ustadz, Fadhal, gimana? Saya ingin majelis seperti ini, Zawiyah nih, podcast Zawiyah ini berkembang ke depannya. Itu bukan hanya dialog interaktif seperti ini aja, Habib. Iya. Tapi ada seperti buka kitab. Oh, penting itu. Ya, buka kitab. Saya lihat itu Habib Umar bin Hafid. Ya di YouTube itu kalau lagi buka kitab, itu di bawahnya itu ada sedikit gambar tentang kitab halaman berapa dan apa yang dibaca. Ya, itu penting juga Habib. Jadi di studio itu buka kitab ya? Buka kitab. Masya ya. Allah. Boleh. Jadi dulu itu saya pernah kerja, istilahnya reparasi kaset. Iya, di tempat diskotografi, ya radio yang manggil saya, mau radio dangdut, mau radio dakwah. Biasa kalau kaset rusak kusut panggil saya tuh. Oh begitu. Radio dangdut juga manggil ya. Nah, ada satu radio di Jakarta ini, Habib tahu nih, radio yang di Bali Matraman itu. Iya, betul. Itu ada satu acara namanya baca Al-Qur'an, qiraah Al-Qur'an bit talifun. Oh, bit talifun. Ya, itu bisa kita contoh dari mereka itu. Ada baca Al-Qur'an, kita panggil ustadz yang memang bisa menjelaskan salah satu kitab, dan nanti ada orang bertanya di minggu selanjutnya. Oh iya. Ya.
kitab apa? Jangan usah besar-besar, Bib. Iya. Kita nih orang-orang yang haus ilmu, ya, lagi pengen orang ngulas lagi masalah gimana caranya mandi hadas besar, gimana caranya wudhu, gimana cara sholat yang benar, gitu kan. Ada tuh kitab-kitab Melayu, Irsadul Anam. Ya, gimana kita meningkatkan lagi Irsadul Anam. Oh, kalau Irsadul Anam terlalu panjang, ya udah istilahnya Risalatul Jami yang singkat. Oh, Risalatul Jami kesingkatan, ya udah Safinatun aja. Iya, pokoknya kitab-kitab yang tipis, yang banyak diperlukan masyarakat. Betul, sekarang. itu. Karena Allahu ya Habib. Sekarang itu banyak kajian terlalu tinggi. Itu. Karena kan orang yang megang handphone ini nggak semuanya orang ngerti agama. Betul, iya. Dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Iya, bahkan anak kecil sekarang udah megang handphone. Nah, bagaimana itu supaya Zawiyah ini supaya bisa lah gitu mengadakan satu kajian ya yang standar-standar aja gitu. Seperti bab wudu, bab sholat, handi hadas segala macam, karena yang kecil-kecil juga supaya bisa dengar juga. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, mendapatkan kisah-kisah yang sangat-sangat menarik dan juga inspiratif dari Ustadz Ahmad Syafi'i Hadianto atau kita kenal dengan Ustadz Anto Jibril. Jadi semoga sahabat Zawiyah bisa menerapkan atau mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Karena ini penting, sejarah ini itu adalah sangat-sangat penting bagi kita generasi muda. Karena kenapa? Kita nggak bisa menuju ke masa depan tanpa kita bisa melihat sejarah. Karena semua belajar dari sejarah. Nah, kepada seluruh sahabat Zawiyah, jangan lupa, saya selalu ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluruh sosial media Zawiyah Channel dengan username Zawiyah Channel. Dan jangan lupa, ini yang penting, scan barcode-nya Zawiyah Berbagi. Karena kenapa? Ini amalan yang akan terus bisa membawa antum ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kepada orang-orang melalui Zawiyah Berbagi. Ya, bersedekah. Nah, scan barcode-nya di sini atau di mana? Dan nanti deh, lihat aja deh, atau di atas atau di bawah. Nanti biar tim yang kasih barcode-nya. Baik, Ustaz Anto, kita ada yel-yel nih. Sebelum kita tutup, kita ada yel-yel. Jadi itu yang penting agar kita terus semangat dengan yel-yel ini. Kalau Anda bilang Zawiyah, disebutnya mendunia. Bisa Ustaz ya? Insyaallah. Ayo sahabat Zawiyah diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Pustaka Lutfiyah mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.